Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2311101140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Multikultural dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama. Latar belakang: Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, ras, dan agama. Keberagaman tersebut menjadi identitas sekaligus kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, diperlukan penerapan nilai-nilai multikultural yang menekankan toleransi, kerjasama, dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis, mencegah terjadinya konflik, serta memperkuat persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah menjelaskan fokus penelitian, yaitu implementasi nilai multikultural, toleransi, dan peran tokoh agama dalam membangun kerukunan. Melalui rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai multikultural diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bagaimana toleransi dapat menciptakan kerukunan antar umat, serta bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan nilai-nilai multikultural dan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui kontribusi tokoh agama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, serta memberikan wawasan bagi peneliti, masyarakat, dan mahasiswa tentang pentingnya menjaga kerukunan dalam keberagaman. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi, menjadi sumber wawasan bagi mahasiswa, serta menambah pengalaman dan pengetahuan bagi masyarakat bagi peneliti dalam mengkaji kehidupan masyarakat yang beragam. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan landasan teori. Yang pertama, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk menghargai keberagaman dan hidup berdampingan secara damai. Melalui pendidikan multikultural ini, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang keberagaman, tetapi juga untuk mengetahui dan menghargai perbedaan, bersikap toleran, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, setiap individu dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa membedakan latar belakang orang lain. Yang kedua, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga menanamkan nilai toleransi, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan agama Islam berperan dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki sikap toleran, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun memiliki perbedaan agama, budaya, maupun latar belakang, melalui toleransi atau tasamuh, kasih sayang, dan persaudaraan, peserta didik diharapkan mampu menjaga kerukunan serta menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga ada interaksi antar budaya.
Interaksi antar budaya memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Interaksi antar budaya tidak hanya melalui komunikasi, tetapi juga melalui kerjasama dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dengan adanya interaksi yang positif, masyarakat dapat mengurangi prasangka, membangun rasa saling percaya, serta memperkuat kesatuan. Oleh karena itu, interaksi antar budaya menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis di tengah keberagaman dalam masyarakat. Dan yang keempat ada nilai toleransi dan moderasi beragama. Toleransi dan moderasi beragama merupakan nilai penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nilai toleransi dan moderasi beragama menjadi landasan dalam menjaga hubungan yang baik antar umat beragama. Sikap ini mendorong setiap individu untuk memahami perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan penuh saling rasa menghargai. Dan lanjut ke metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi untuk memahami pengalaman, pandangan, dan pemahaman narasumber mengenai penerapan nilai-nilai multikultural dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Pendekatan fenomenologi dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman dan pemahaman secara langsung dari narasumber terkait nilai multikultural dan kerukunan antar umat beragama. Ke lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di salah satu gereja di Kota Samarinda yang memiliki jemaat dengan latar belakang, suku, budaya, dan daerah asal yang beragam. Lokasi ini dipilih karena mencerminkan kehidupan masyarakat yang multikultural sehingga dapat memberikan informasi mengenai penerapan toleransi dan kerukunan antar umat beragam. Dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan, wawancara dilakukan dengan tokoh agama, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, catatan, dan dokumen pendukung lainnya. Dan di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan toleransi, kerjasama sosial, saling menghormati, dan kerukunan antar umat beragama. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah, dikelompokkan, dan diinterpresentasikan sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai penerapan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan masyarakat. Dan di sini lanjut ke dalam hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai multikultural telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui sikap saling menghormati, toleransi, kerjasama sosial, dan penghargaan terhadap perbedaan agama maupun budaya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan, serta aktif menjalin hubungan sosial yang baik tanpa membedakan latar belakang agama maupun budaya. Tokoh agama juga berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya hidup rukun dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman.
Selain itu, interaksi yang baik antar anggota masyarakat turut mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama. Lanjut ke dalam pembahasan. Penerapan nilai-nilai multikultural seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama sosial terbukti membantu menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam. Pembahasan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai toleransi dan moderasi beragama, maka semakin kuat pula kerukunan yang terjalin dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sumber perpecahan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai multikultural seperti toleransi, saling menghormati, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan berperan penting dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Dapat dipahami bahwa keberagaman bukanlah penghalang dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama melalui penerapan nilai-nilai multikultural, toleransi, dan moderasi beragama. Masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan saling menghormati, sehingga kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.